Baiklah, saya Martin Nurani Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani alphehilein, artinya cinta, dan sophos artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Semua aktivitas berfilsafat dalam proses atau pencegahan permasalahan dengan menggunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri. Berikutnya itu adalah susunan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara berdasarkan 5 sila yang masing-masing merupakan suatu azas kehidupan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti isi dari sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani dan rohani, sifat kodrat individu makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya ada dasar epistemologi sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukung, yaitu 1 ada logos, yaitu rasionalitas atau penalaran. Yang kedua ada pathos, yaitu penghayatan. Dan yang ketiga itu ada ethos, yaitu kesusilaan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai ideologi sumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologi tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dan Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditetapkan dalam bangunan filsafat manusia. Berikutnya ada dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dengan menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Berikutnya itu ada hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama, hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua itu ada hakikat pribadi sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada barang sesuatu. Yang ketiga itu ada hakikat konkret yang bersifat nyata, sebagaimana dalam kenyataannya hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.